Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan reaktor non-isotermal untuk pertemuan ke-11. Nah, jadi kalau misalnya di pertemuan yang lalu, itu kita lebih banyak membahas tentang reaktor isotermal. Jadi di mana di sepanjang reaksinya itu suhunya dijaga konstan gitu ya. Nah, di sini di pertemuan ini saya mau menjelaskan untuk yang reaktor atau reaksi non-isotermal ya. Jadi secara umum, reaktor itu bisa beroperasi secara isotermal, adiabatik, maupun non-isotermal. Nah, dari apa yang udah kita pelajarin sebelumnya, reaktor isotermal itu di dalam perhitungannya itu tentunya lebih memudahkan kita dalam penentuan laju kinetika dan sebagainya. Nah, tapi pada kenyataannya, umumnya reaktor itu dijalankan atau beroperasi secara non-isotermal. Nah, karena itu, makanya kita perlu juga mempelajari bagaimana sih perhitungan untuk reaktor non-isotermal. Ya. Nah, perancangan reaktor non-isotermal ini intinya tuh ditujukan untuk mempelajari efek panas pada reaktor kimia. Kemudian untuk desain equation, hukum laju reaksi, serta tabel stoikiometri yang diturunkan dari perancangan reaktor isotermal itu masih bisa digunakan. Jadi apa yang sudah kita pelajari di sebelumnya, di mana kita belajar tentang reaktor isotermal, nah itu untuk persamaan desainnya, hukum laju reaksinya, dan stoikiometrinya, itu pada dasarnya kurang lebih sama basicnya ya dengan kasus isotermal ya. Jadi untuk dasarnya kita masih bisa gunakan penurunan persamaan dari kasus reaktor isotermal. Nah, sebagai contohnya, contoh perhitungan untuk reaktor non-isotermal itu misalnya ketika kita diminta untuk mengevaluasi persamaan desain ketika temperatur sepanjang reaktor alir pipa itu berubah-ubah ya. Jadi kalau misalnya kita punya reaktor alir pipa atau RAP yang dimana temperaturnya di sepanjang reaktor tersebut itu berubah dan kita diminta untuk mengetahui atau mengevaluasi persamaan desainnya, maka itu termasuk dalam kasus perhitungan reaktor non-isotermal. Itu juga kalau misalnya kita diminta untuk menghitung panas yang dipindahkan atau ditambahkan dari dan ke RATB gitu ya. Nah, untuk kasus ini juga termasuk dalam bahasan tentang reaktor non-isotermal. Nah, untuk itu di sini diperlukan perhitungan neraca energi untuk kita bisa merancang reaktor non-isotermal. Ya, jadi kalau misalnya di sebelumnya untuk reaktor isotermal itu biasanya di desain equation-nya itu kita hanya membutuhkan neraca massa aja. Nah, sementara untuk reaktor non-isotermal di sini kita perlu juga perhitungan neraca energi. Nah, nanti sebelum kita masuk ke bahasan tentang neraca energinya, mungkin di sini ada sedikit informasi tambahan dulu ya. Jadi kalau misalnya reaktor beroperasi pada kondisi adiabatik atau non-isotermal, maka neraca massanya itu harus melibatkan suhu atau waktu sebagai variabel. Nah, seperti misalnya ini adalah contoh persamaan untuk reaktor alir pipa. Ya, jadi di sini dia selain fungsi dari laju alir massa, dia juga adalah fungsi dari temperatur. Nah, di sini menunjukkan bahwa temperatur ini akan berpengaruh juga dalam perhitungan desainnya gitu, perhitungan desain reaktor gitu. Nah, karena persamaan laju reaksinya itu mengandung variabel independen T, maka neraca massanya harus hanya dapat diselesaikan dengan memperhitungkan neraca energi secara simultan. Ya, jadi pada intinya untuk bisa kita menyelesaikan kasus reaktor non-isotermal, itu kita perlu menyusun neraca massa dan juga neraca energi. Nah, kemudian kedua persamaan itu harus kita selesaikan secara simultan untuk bisa mendapatkan
hasil dari perhitungan tersebut, gitu ya. Nah, ini perlu diketahui juga bahwa operasi untuk reaktor isotermal, adiabatik, dan non-isotermal itu menghasilkan profil temperatur yang berbeda-beda. Nah, untuk operasi adiabatik, temperatur itu akan naik dalam reaksi eksotermis dan turun dalam reaksi endotermis. Nah, mungkin saya sedikit mengingatkan lagi bahwa kalau reaksi adiabatik itu adalah yang nilai Q-nya sama dengan 0 ya. Jadi tidak ada panas, tidak ada kalor yang masuk maupun keluar dari sistem gitu ya. Jadi Q-nya sama dengan 0. Nah, jadi di sini jelas ya kalau misalnya reaksinya eksotermis berarti kan reaksi tersebut menghasilkan panas sehingga lama-kelamaan temperatur dalam reaktor itu akan naik ya karena kan tidak ada panas yang dibuang. Begitu juga kalau misalnya reaksinya endotermis, lama-kelamaan suhu di dalam reaktor itu akan turun ya, karena tidak ada panas yang masuk ataupun keluar. Ya, jadi Q-nya sama dengan 0. Nah, kemudian di figur 911 ini adalah profil temperatur di dalam RAP untuk reaksi eksotermis. Ya, tadi untuk mungkin sini kita lihat dulu untuk reaksi eksotermal ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa reaksi isotermal itu adalah reaksi yang dimana suhunya itu dijaga konstan, ya kan? Maka di sini kita bisa lihat profil temperaturnya ini dia lurus karena tidak ada perubahan temperatur di dalam reaktor. Kemudian untuk reaksi adiabatik ini seperti dengan penjelasan yang di sini tadi, ya. Untuk reaksi eksotermis ini lama-lama temperaturnya ini akan semakin tinggi, gitu ya. Jadi kecenderungannya adalah naik. Kemudian kalau untuk reaksi non-isotermal, ini agak berbeda ya. Jadi kalau misalnya reaksi eksotermis itu kan dia menghasilkan panas gitu ya. Jadi pada saat tertentu ini ada suatu waktu di mana temperatur ini akan tinggi, kemudian lama-kelamaan temperaturnya ini akan turun ya. Dan sekarang di sini kita mau tahu informasi apa aja yang diperlukan untuk kita mendesain reaktor non-isotermal. Misalnya di sini kita punya reaksi A menjadi B. Kemudian diminta untuk menghitung volume reaktor alir pipa yang diperlukan untuk mencapai konversi 70%. Ya. Jadi di sini diketahui reaksinya seperti ini, kemudian diketahui konversinya 70% di dalam reaktor alir pipa. Kemudian ada beberapa catatan di sini bahwa reaksi yang dijalankan itu adalah reaksi fase cair, kemudian reaksinya adalah eksotermis, ya, dan reaktornya itu beroperasi secara adiabatik. Tadi perlu diingat lagi kalau adiabatik itu tidak ada kalor yang masuk maupun keluar sistem gitu kan. Nah, tadi kalau untuk reaksi eksotermis dan reaksinya adiabatik, berarti suhunya itu meningkat seiring dengan konversi di sepanjang reaktor, gitu ya. Nah, untuk solusinya di sini dituliskan informasi-informasi apa aja yang perlu kita susun, perlu kita kumpulkan untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut, ya. Jadi yang pertama di sini tetap kita harus menyusun terlebih dahulu mol balance-nya atau neraca molnya. Ya. Kalau untuk RAP, ini silahkan kalian buka kembali. Ini adalah persamaan dasar untuk desain RAP, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga harus tahu informasi terkait dengan persamaan laju reaksinya. Nah, ini kita gunakan persamaan Arrhenius. Rumusnya adalah ini, ya, ini sudah pernah saya sampaikan juga di mata kuliah kinetika dan katalisa kalau nggak salah. Jadi tadi setelah neraca mol kita juga perlu hubungan ya yang menyatakan konstanta laju reaksi dengan temperatur. Dan ini didekati dengan persamaan Arrhenius.
Nah, kemudian kita juga perlu menyusun ini. Tadi karena diketahui reaksinya itu adalah reaksi fase cair, ya, jadi kita bisa tuliskan, kita bisa asumsikan bahwa V, ya, itu sama dengan V0, gitu ya. Nah, di sini FA sama dengan CA kali V0, gitu. Begitu juga untuk yang di aliran masuk, ya, FA0 sama dengan CA0 kali V0. Nah, perlu diingat kembali bahwa FA ini adalah molar flow rate, ya. Kemudian CA ini adalah konsentrasi senyawa A, dan V di sini itu adalah laju alir volumetriknya, gitu ya. Nah, kemudian untuk konsentrasi A pada saat waktu tertentu, itu kita bisa tentukan dengan ini. CA sama dengan CA0 kali 1 minus X. Gitu ya. Ini juga udah pernah saya sampaikan terkait dengan ini. Kemudian, nah tadi kan kita udah punya persamaan ini ya, dari persamaan mole balance ini. Nah kemudian untuk minus RA-nya ini mau kita masukkan persamaan. Kita harus ingat kembali bahwa kita di sini kan karena tidak diketahui ya reaksinya elementer atau non-elementer, jadi kita boleh asumsikan kalau reaksinya adalah elementer. Jadi kan tadi adalah A menjadi B. Kalau misalnya kita anggap reaksinya elementer, ini minus RA sama dengan K dikali CA. Gitu ya. Nah, jadi ini dia sebagai K, dan ini dia sebagai CA. Ya, jadi di sini minus RA sama dengan K dikali CA. Nah, kemudian kita susun, ya. Kita susun di sini. Ini saya tuliskan aja langsung K ya. Jadi dx, kan dx per dv itu sama dengan K, ya, kali CA0 kali 1 minus X, ini KCA ya, dibagi dengan FA0. Ya. Berarti kan tadi dx per dv sama dengan ini, minus RA per FA0. Ini tadi ya. Nah, kemudian, terus ini kan karena FA, atau ini deh, FA0 sama dengan CA0 kali V0, ya kan? Berarti CA0 per FA0 di sini, ini bisa kita tuliskan sini ada V0. Gitu. Nah, maka dari itu, final equation-nya atau persamaan akhirnya adalah seperti ini. dx per dv sama dengan K1 eksponensial dan seterusnya kali 1 min X per V0 ya. Jadi K-nya di sini ini dijabarkan seperti ini. Nah, dari sini untuk bisa menyelesaikannya, kita itu membutuhkan persamaan yang menghubungkan antara konversi dengan temperatur, kemudian temperatur dan dengan volume reaktor gitu ya, untuk bisa menyelesaikan persamaan-persamaan di atas. Nah, selanjutnya, untuk bisa menyelesaikannya, kita butuh persamaan energi balance atau neraca energi. Nah, neraca energi ini yang akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Gitu. Di sini dikatakan bahwa kita membutuhkan persamaan neraca energi untuk
mengetahui hubungan antara temperatur dengan konversi atau dengan laju reaksinya. Nah, kemudian di sini ada persamaan untuk reaksi adiabatik, tapi ini mungkin bisa kita skip dulu karena kita belum pelajari gimana cara menurunkan ini. Nah, di sini di akhir juga dikatakan bahwa kita sudah mempunyai semua persamaan yang diperlukan untuk menyelesaikan konversi dan juga profil temperatur. Ya. Nah, berikutnya saya akan jelaskan tentang neraca energi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dulu diagram alir sederhananya. Jadi ini adalah diagram alir reaktor non-isotermal berikut dengan variabel prosesnya. Ya, di sini kita punya reaktor, kemudian ada aliran yang masuk, ada aliran yang keluar, di mana di aliran yang masuk ini kan ada di sini laju alir molarnya, molar flow rate, terus aliran tersebut itu membawa energi, ya. Begitu juga untuk aliran keluar, di sini ada laju alir molarnya, kemudian dia membawa energi yang keluar, gitu. Nah, kemudian ke dalam reaktor ini dialirkan panas, ada Q yang masuk, dan ada kerja yang keluar, ya, yang dilakukan oleh sistem di sini, ya. Jadi kurang lebih diagramnya adalah seperti ini. Jadi ketika kalian melihat misalnya skema sebuah reaktor itu ada panas yang masuk atau ada panas yang keluar, maka kita bisa katakan bahwa itu reaktornya adalah non isotermal gitu. Nah, kemudian ini untuk persamaan neraca energinya, ya. Nah, di sini yang bisa kita lihat variabel prosesnya. Jadi seluruh variabel proses yang ada di diagram ini kita masukkan ke dalam persamaan neraca energinya. Gitu. Kemudian sebelum saya lanjutkan, ini kalian perlu perhatikan dulu bahwa satuan untuk di ruas kiri maupun ruas kanan itu adalah dalam joule per second ya. Jadi energi, satuan energi per satuan waktu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan pada slide ini. Nah, jadi tadi persamaan umum untuk neraca energinya adalah ini. Laju akumulasi energi di dalam sistem itu sama dengan laju alir energi panas yang masuk ke sistem dikurangi kerja yang dilakukan oleh sistem ditambah energi yang ditambah ke dalam sistem melalui aliran massa masuk dikurang energi yang keluar dari sistem melalui aliran massa keluar. Nah, jadi tadi dari diagram yang ini ya kita bisa susun persamaan untuk neraca energinya menjadi seperti ini. Laju akumulasi energi di dalam sistem itu adalah dE per dt. Terus laju energi panas yang masuk ini adalah Q dikurang kerja yang dilakukan oleh sistem W. Nah, untuk energi yang ditambahkan ke sistem melalui aliran massa ini adalah perkalian antara molar flow rate dengan energi yang dibawa oleh aliran tersebut. Begitu juga untuk aliran keluarnya ya. Jadi di sini ada F in E in dikurang F out E out ya. Jadi ini adalah persamaan neraca energi untuk sistem aliran atau sistem terbuka. Nah, kemudian kalau misalnya baik di aliran masuk atau maupun aliran keluar itu senyawanya lebih dari satu, ya, maka kita bisa tuliskan persamaannya menjadi ini. Ya, jadi nanti dijumlahkan antara senyawa 1, senyawa 2, dan seterusnya. Ya. Jadi misalnya F1E1 tambah F2E2, dan seterusnya. Begitu juga untuk yang aliran keluarnya. Nah, kemudian kalau misalnya kondisinya itu adalah steady state,
maka di sini kita bisa tentukan bahwa DE per DT-nya ini sama dengan 0 ya. Jadi nanti 0 sama dengan Q minus W plus F in E in min F out E out begitu. Nah, jadi ini adalah persamaan neraca energi dasar yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan reaktor non-isotermal. Nah, sekarang saya mau sedikit memberikan penjelasan tambahan terkait dengan istilah kerja atau work yang digunakan di dalam persamaan neraca energi di sini. Gitu ya. Jadi pada umumnya work itu bisa dibedakan menjadi flow work dan juga jenis kerja lainnya. Nah, untuk flow work itu adalah kerja yang diperlukan sehingga suatu aliran massa bisa masuk atau keluar sistem. Nah, ini ada dua, kalau misalnya kerja yang diberikan oleh aliran massa masuk sistem, itu tandanya minus. Sementara kalau kerjanya itu dilakukan oleh sistem untuk mendorong aliran massa keluar, itu tandanya adalah plus. Nah, kemudian untuk jenis kerja lainnya, itu adalah kita sebut sebagai shaft work atau WS di sini. Nah, contohnya untuk WS ini misalnya dari pengaduk pada RATB, kemudian turbin pada RAP, dan juga electrical heating. Nah, mungkin itu aja materi dari saya untuk minggu ini. Nanti insya Allah di minggu depan akan saya berikan contoh soalnya terkait dengan reaktor non-isotermal. Jadi mudah-mudahan sampai sini dulu materinya bisa dipahami dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.